Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam hari ini kita kuliah pengganti ya, yang kemarin hari Rabu kita libur. Materi untuk malam hari ini adalah tentang industri dan teknologi. Jadi nanti kita akan banyak berbicara tentang perkembangan teknologi di dunia industri ya, yang mempengaruhi industri itu sendiri. Jadi menyebabkan terjadinya yang kita kenal sebagai revolusi industri. Baik, saya sedikit review dulu dari tugas yang kemarin masuk ya. Ada yang menjelaskan tentang generasi alpha dan generasi milenial ya. Ini juga berhubungan dengan materi di malam hari ini ya. Ketika terjadi revolusi industri, revolusi sosial pun terjadi ya. Sehingga ada istilah-istilah baru. Nah, di minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang teknologi itu hadir ya dan menciptakan suatu kebaruan gitu. Ya, ini juga berpengaruh kepada perubahan sosial masyarakat tentunya ya. Ketika sebuah teknologi hadir dan digunakan secara umum oleh masyarakat, maka hal tersebut bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Nah, kita lihat dari sudut pandang sosial dan masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi juga. Jadi ketika kita sudah pelajari juga ya, ketika perkembangan manusia itu dimulai dari tahap nomaden, terus bertani, dan akhirnya industri. Nah, ketika masuk masa industri ini ditandai dengan adanya sebuah revolusi industri. Namun sebelum ke revolusi industri, kita jabarkan dulu ya, kita telah dulu pengertian dari industri itu seperti apa ya. Nah, jadi ini sebetulnya pembiasaannya, maksudnya pembelajaran bagi kita semua. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, ya kita harus cari tahu dulu akarnya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Kadang orang mengenal istilah tapi tidak mengetahui pengertian dasarnya. Ini yang saya ingin latih. Nah, ketika kita ada kata-kata yang baru atau sesuatu yang yang ingin kita pelajari, kita harus tahu akar katanya seperti apa dan artinya itu seperti apa. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari industri menurut Undang-Undang tahun 1984 ya, tentang perindustrian. Jadi industri itu adalah suatu kegiatan ekonomi ya, jadi yang berhubungan dengan ekonomi, dan di sini dititik beratkan kepada pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi ya. Jadi intinya seperti memodifikasi barang, merubah barang dari bentuk yang barang setengah jadi atau barang baku menjadi barang lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi gitu. Lalu diproduksi secara massal, diproduksi secara rutin dan dipergunakan oleh masyarakat ya. Nah, jadi di sini lebih ke barang. Jadi lebih ke barang yang dirubah menjadi nilai yang lebih tinggi. Lalu ada pengertian lain ya, industri adalah menurut Kuncoro mendefinisikan industri dalam arti kecil atau arti sempit dan arti luas. Arti sempitnya adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis ya, produk sejenis ya, di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan gitu. Nah, di sini bahan baku yang digunakan sama, lalu proses dan produk akhir dan konsumen akhirnya pun sama karena pengertiannya perusahaan dalam skala sempit gitu. Nah, skala yang lebih luas ini industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini sudah mulai ada konsep lain bahwa itu adalah berupa jasa. Ya. Nah, barang dan jasa di sini bersifat elastis, silang dan positif, artinya bisa ada interaksi ya antara yang produk dan jasa tersebut. Nah, dari pengertian ini, maka kita membagi industri menjadi dua bagian besar ya, yaitu industri barang atau manufaktur dan industri jasa atau pelayanan.
Nah, industri manufaktur itu menghasilkan barang atau produk, sementara kalau industri jasa itu menghasilkan sebuah servis ya atau jasa ya layanan gitu ya kepada konsumennya. Nah, bila kita lihat perbedaannya secara mendasar sih dari barang dan pelayanan ya. Namun di sini juga kita bisa lihat dari karyawannya ya, dari karyawannya. Oke, nah kalau karyawannya di sini bisa kita lihat bahwa kalau karyawan yang bekerja di dunia manufaktur, sebagian besar itu berada di dalam pabrik dan sebagian besar mengurusi barang. Sehingga sebagian besar itu tidak bertemu langsung dengan konsumen. Sementara apabila yang jasa itu kebalikannya, jadi sebagian besar itu berhubungan dengan konsumen langsung ya, karena berhubungan dengan jasa gitu ya, berhubungan dengan jasa. Dan yang dihasilkan pun berupa pelayanan. Nah, dari segi produk ya, produk yang dihasilkan bila di industri manufaktur itu bersifat fisik, wujud ya, ya bisa dirasakan gitu ya. Tapi kalau yang jasa itu hanya tidak berwujud, dan di sini tentunya hanya bisa dinikmati saja, tapi tidak ada bentuk produknya. Sementara kalau manufaktur itu ada produknya ya, nah bendanya ada gitu. Jadi sebetulnya mudah lah ya kita membedakan antara jasa dan manufaktur seperti itu. Kemudian pengelompokan industri di Indonesia ya. Di Indonesia pengelompokan industri dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. Nah, 3 kelompok besar yaitu industri kimia, industri mesin, ya kimia dasar ya, industri kimia dasar, mesin, dan industri kecil. Nah, sementara yang kelompok yang satu lagi yang keempat itu adalah kelompok aneka industri. Nah, aneka industri itu di sini lebih ke industri rumah tangga ya, yang lebih kecil skopnya. Jadi kalau yang skop besar itu ada industri kimia dasar, industri mesin, dan industri kecil. Di sini industri kecil juga termasuk ya sebetulnya hampir sama ya dengan yang industri aneka industri dan industri kecil. Cuma industri kecil lebih ke apa skalanya lebih besar dibandingkan aneka industri. Nah, bila kimia dasar itu ya seperti semen, obat-obatan, ya, kertas, pupuk, dan lain-lain yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Sementara kalau industri mesin dan logam dasar ya seperti produksi kendaraan bermotor, begitu ya. Tekstil juga masuk ya, dasar. Nah, terus kalau yang industri kecil bisa ya, industri makanan ya, industri ya, yang lebih-lebih kecil di bawah industri mesin. Nah, itu yang di Indonesia. Nah, sekarang di sini ini yang ingin saya lebih banyak berbicara tentang eh, revolusi industri ya, karena kita kan tadi sudah bisa apa namanya menjelaskan ya, bukan menjelaskan, kita sudah bisa paham pengertian industri itu seperti apa. Jadi suatu kegiatan yang membuat barang yang tadinya bisa membuat barang bisa membuat jasa, lalu ada produksi massalnya. Nah di sini eh, dalam proses memproduksi barang atau jasa ya dalam dunia industri pasti menggunakan sebuah alat gitu ya. Nah, alat-alat inilah yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, yang menyebabkan terjadinya perubahan besar apabila ditemukan alat yang memang benar-benar impact-nya sangat besar ya, pengaruhnya sangat besar sehingga terjadilah sebuah revolusi industri. Nah, kita harus tahu dulu kata-kata revolusi itu apa begitu ya. Nah, revolusi itu kan sebetulnya sebuah perubahan yang sangat cepat, gitu ya, perubahan yang sangat cepat. Berbeda dengan pengertian evolusi ya. Kalau evolusi itu perubahan yang sangat lama, bertahun-tahun gitu. Nah, sementara kalau revolusi itu perubahannya sangat cepat. Nah, di sini bila ada sesuatu teknologi gitu ya, satu teknologi kan kita tahu teknologi itu bisa barang atau jasa atau metode gitu. Suatu teknologi yang ditemukan pada suatu saat, suatu waktu dan memiliki impact sangat besar dan merubah tatanan kehidupan sosial manusia secara signifikan. Nah, pada saat itulah orang mulai sadar bahwa ini sudah terjadi sebuah revolusi. Revolusi di bidang apa? Nah, kebetulan yang terjadi adalah revolusi di bidang industri. Nah, bila kita sebut sebagai revolusi di bidang industri, berarti suatu perubahan besar di
bidang pembuatan barang-barang atau jasa ya yang dihasilkan dari sebuah teknologi. Nah, kita lihat di sini kita sekarang berada di masa revolusi industri 4.0 ya, revolusi industri keempat lah. Nah, masa-masa kita sekarang di tahun 2021 itu masih masuk ke dalam lingkup revolusi industri keempat. Nah, kita lihat dulu revolusi industri pertama itu apa, begitu ya. Lalu revolusi industri kedua itu apa, dan ketiga apa. Apa sih yang menjadi penyebab apa terjadinya sebuah revolusi itu, begitu ya. Nah, untuk yang pertama itu revolusi industri yang pertama itu terjadinya ciri khasnya adalah adanya mesin uap ya. Jadi ditemukannya mesin uap ya yang memiliki tenaga dari tekanan air ya. Jadi air dididihkan memiliki tekanan, nah tekanan tersebut menggerakkan mesin ya, menggerakkan piston atau menggerakkan mesin sehingga bisa memuat apa misalnya menghasilkan energi untuk menggerakkan sebuah mesin itu. Lalu apa namanya mesin uap ini tentunya kan dia prosesnya menguapkan air ya, makanya disebut sebagai mesin uap. Membuat air menjadi mendidih gitu. Nah, proses mendidihkan air inilah menggunakan bahan bakar. Bahan bakarnya adalah bahan bakar fosil seperti batu bara begitu ya, atau bisa juga seperti kayu bakar. Namun pada saat itu ya, pada saat apa namanya revolusi industri pertama itu masih menggunakan bahan bakar fosil, bahan bakar yang menghasilkan polusi yang sangat asap yang sangat tebal begitu. Bisa dilihat di sini adanya mesin-mesin uap itu ya ada efek negatifnya dan efek positifnya. Apa impact-nya di dunia industri? Nah, pada saat itu ketika ada mesin uap dan dipraktekkan di dalam sebuah industri, beberapa pekerjaan manusia yang di dalam industri itu digantikan oleh mesin ya. Nah, ini ada yang bocor, saya mute dulu ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi di sini ada namanya apa namanya? Duh, jadi saya lupa tadi kepotong ya. Mesin uap ya, tadi sampai mesin uap yang digunakan di sebuah industri. Nah, mesin uap yang digunakan di sebuah industri itu menggantikan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi sebetulnya isu penggantian manusia dengan mesin itu sudah terjadi semenjak revolusi industri pertama begitu ya. Jadi bukan suatu isu hal yang baru lagi gitu ya, yang sekarang mungkin menjadi marak lagi ketika di revolusi industri keempat dengan adanya mesin-mesin yang menggunakan AI atau robot begitu. Padahal sejak tahun 1748 ketika diketemukannya mesin uap itu sudah ada isu tentang manusia yang digantikan pekerjaannya menggunakan mesin-mesin gitu. Walaupun mungkin berbeda ininya levelnya ya. Mungkin pada saat itu masih dibutuhkan operator dan saat ini juga masih ada ya operator untuk menggerakkan mesin. Nah, cuman bedanya sekarang mungkin operator penggerak mesin sebagian sudah digantikan oleh AI gitu ya. Nanti kita ceritalah prosesnya seperti apa. Namun kita lihat dari beberapa perubahan, beberapa sejarah. Nah, penggantian manusia di dunia industri menjadi dengan mesin-mesin baru itu juga sebetulnya meningkatkan produktivitas dari si industri tersebut ya. Ketika produktivitas tinggi, ya barang-barang yang dihasilkan tinggi, otomatis bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru lagi gitu, menghasilkan sebuah peluang yang baru. Namun di sini juga ada efek negatifnya dari si penemuan mesin uap dan penggunaan mesin uap yang sangat berlebihan. Di antaranya yaitu ada terjadinya polusi ya. Nah, lalu karena mesin uap juga digunakan untuk sarana transportasi sehingga apa namanya terjadi ekspansi ya. Nah, terjadi ekspansi di negara-negara yang mendominasi teknologi mesin uap ini, begitu ya.
Nah, teknologi mesin uap sini. Nah, akibatnya apa? Jadi ketika sudah terjadi ekspansi, ada ide untuk menguasai sumber daya alam ya. Nah, akhirnya terjadilah penjajahan. Nah, ini salah satu efek samping atau efek negatif ketika terjadinya revolusi industri ini, begitu ya. Nah, semakin berkembangnya ketika masa-masa revolusi industri pertama, industri bisa menghasilkan produk yang lebih banyak ya, karena mungkin ketika dengan tenaga manusia masih terbatas ya kemampuan produksinya, tapi kalau dibantu dengan tenaga mesin, otomatis dari sisi produktivitas lebih tinggi sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih cepat. Dan hal ini juga meningkatkan kreativitas dari para penemu-penemu ya, jadi terus melakukan riset gitu, melakukan riset dan akhirnya di tahun 1870 ditemukanlah yang namanya conveyor belt ya, conveyor belt atau istilahnya ban apa namanya ban berjalan ya, atau apalagi yang namanya ya lini produksi gitu ya. Nah, ide lini produksi itu adalah memanfaatkan sebuah seperti rel gitu ya, seperti rel yang membawa barang gitu ya, barang yang sedang diproduksi sehingga barang tersebut diassembly atau dirakit gitu, dirakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hal ini memberikan ide ketika sebuah benda atau barang yang harus dirakit oleh banyak satu orang untuk mengerjakan satu benda, misalnya seperti merakit sebuah kendaraan atau sebuah mobil ya. Nah, dulu itu sebelum ada conveyor belt itu satu mobil dikerjakan langsung oleh beberapa orang di satu tempat itu gitu. Jadi mungkin untuk menghasilkan satu mobil bisa lama gitu. Nah, tapi dengan adanya conveyor belt ini lebih banyak orang direkrut dan spesialisasi pun lebih lebih bervariasi sehingga ada beberapa bagian yang menguasai secara spesialisasi, misalnya ada yang bagian pengecatannya, ada bagian pemasangan apa namanya pintunya, seperti itu ada pemasangan kacanya begitu. Nah, hal tersebut tentunya membuat sebuah produktivitas di dunia industri semakin meningkat. Nah, meningkat berkali-kali lipat ya. Dan juga pada saat itu juga ditemukan, bukan ditemukan ya, sudah ditemukan listrik dan dimanfaatkan pada sebuah mesin sehingga yang tadinya mesin uap itu menghasilkan sebuah polusi yang tinggi karena misalnya sudah ditemukan alat-alat elektronik sehingga penggunaan alat-alat yang berbasis listrik ini semakin meningkatkan kualitas dari mesin itu. Nah, ciri pada revolusi industri kedua itu adalah adanya conveyor belt dan electricity, adanya alat-alat yang dibuat dari listrik ya, memanfaatkan listrik. Nah, produktivitas semakin tinggi, jauh lebih berlipat ganda dibandingkan revolusi ini pertama. Nah, makanya pada tahun-tahun ini ya disebut sebagai revolusi industri yang kedua, di mana produktivitas meningkat berkali-kali lipat ya, gitu, daripada produksi yang sebelumnya. Nah, dari sistem ini juga tentunya ada dampak negatifnya ya. Nah, dampak negatifnya yaitu ketika sudah ya kalau dari sisi yang peperangan karena kita lihat rentang waktunya dari 1870 sampai ke revolusi industri ketiga di 1969 di sini ada dua perang dunia ya, perang dunia satu dan perang dunia kedua. Nah, pada saat itu juga kan terjadi produksi senjata, produksi apa namanya kendaraan tempur ya, nah, yang menyebabkan penjajahan di mana-mana dan tentunya yaitu menjadi suatu dampak negatif dari sebuah revolusi industri yang terjadi. Nah, namun ada dampak positifnya juga karena ditemukan barang-barang baru, ditemukan metode-metode baru ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup di sebagian kehidupan manusia pada saat itu yang mungkin ya sepertinya yang bukan bagian yang menjajahnya ya yang mungkin menempatkan peningkatan dari sisi teknologi gitu, tapi bagian yang dijajahnya yang merasa yang dirugikan yang seperti itu. Nah, berjalan waktu ketika tahun 1969 ditandai sebagai revolusi industri ketiga karena sudah ada keterlibatan IT ya, informasi teknologi sistem, IT sistem dan elektroniknya sudah semakin baik ya. Alat-alat elektronik semakin baik, semakin bagus, semakin kecil gitu ya.
Dan ada juga sudah dikenalkan sistem otomatis. Jadi sudah menggunakan sistem otomatis, jadi bisa diistilahnya sebagai AI dengan dasar ya, gitu ya, dengan dasar. Namun jadi isu-isu AI itu sebetulnya sudah ada, ya, sudah ada semenjak revolusi industri ketiga karena ketika ditemukannya komputer. Namun mungkin tidak semasif yang revolusi industri keempat sekarang gitu. Nah, rentang waktu ketika 1870 sampai 1969 itu kan ditemukannya komputer ya. Para ahli juga melakukan penelitian sehingga ditemukan alat-alat yang baru dan dihasilkanlah sebuah sebuah komputer yang menyebabkan tentunya produktivitas dari sebuah pabrik atau industri semakin meningkat. Terjadi lagi ya peningkatan produktivitas yang sangat tinggi gitu di dunia industri, sehingga pada masa itu ditandai dengan disebut sebagai revolusi industri ketiga, di mana peran komputer di situ sudah mulai masuk ya, peran komputer sudah mulai masuk, mesin-mesin otomatis sudah mulai ada, seperti misalnya perakitan sebuah mobil sudah menggunakan alat-alat mesin yang otomatis gitu ya. Dan memang isu penggantian manusia menjadi digantikan dengan mesin juga ada masif pada saat itu. Namun kita lihat pada saat itu ada ilmu-ilmu baru ya, ada cabang-cabang ilmu baru yang misalnya tadinya tidak ada spesialisasi tentang operator ya, operator yang bekerja di sebuah pabrik ya. Nah, sekarang sudah mulai ada spesialisasi operator yang bekerja di sebuah pabrik. Jadi istilahnya ketika ada suatu hal yang baru itu ternyata tidak hanya menutup hal yang lama, tapi membuka peluang-peluang baru sebetulnya. Nah, peluang-peluang baru itu yang sebetulnya yang harus kita bisa cari dan kita manfaatkan ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke revolusi industri ketiga ya, ketika saat ini di revolusi industri ketiga itu di ciri khasnya adalah komputer ya, komputer. Di mana komputer makin kecil gitu ya, rentang waktunya dari 1969 sampai 2011 itu cukup signifikan perubahan bentuk komputernya yang tadinya yang tadinya mungkin masih besar komputernya semakin lama semakin kecil dan akhirnya juga sampai bisa satu genggam yang diintegrasikan dengan telepon jadi smartphone, itu sebuah komputer juga, dan akhirnya menciptakan ilmu-ilmu baru. Nah, ketika tahun 2011 pada saat itu oleh Jerman ya dicetuskannya karena melihat sepertinya cabang ilmu seperti artificial intelligence sudah sangat meningkat, lalu penggunaan internet pun sudah sangat meningkat, sangat berbeda ketika di tahun 90-an ya, internet itu istilahnya barang mahal gitu. Tapi ketika sudah masuk tahun 2000, 2005 ke atas itu sudah mulai murah, apalagi tahun 2011 itu internet sudah lebih mudah digunakan. Sehingga adanya integrasi pada mesin-mesin di industri ya yang tadinya hanya menggunakan komputer ber-AI sekarang diintegrasikan dengan internet gitu. Nah, jadi ciri khasnya revolusi industri keempat adalah cyber physical system. Cyber physical system artinya semua barang-barang atau semua mesin gitu ya yang ada komputernya bisa terkoneksi dengan internet sehingga bisa diakses dari jarak jauh atau bisa terhubung dengan network yang lebih luas. Intinya sih memanfaatkan jaringan internet ya, jaringan internet untuk itu. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat ketika di revolusi industri keempat ini, 4.0 ini, menciptakan peluang-peluang baru ya, peluang-peluang baru yang sebelumnya belum ada pemikiran sebelumnya. Seperti contohnya ide tentang ojek online ya, ini kan baru di akhir-akhir tahun ini gitu. Yang sebelumnya tidak terfikirkan dan ini bisa muncul ketika adanya peran internet dalam dunia industri ya. Nah, otomatis produksi jasa di sini yang meningkat, yang tadinya mungkin tidak terfikirkan bisa memfasilitasi sebuah produk jasa menggunakan internet. Lalu juga ada e-commerce ya, yang dimana orang bisa membuka toko di mana saja dan bisa melakukan transaksi dengan
orang siapapun yang berada di belahan dunia lain ya. Ini e-commerce juga meningkat, industri tentang barang dan jasa tentunya di sini ada ekspedisinya, ada barangnya, penjualan barangnya juga seperti itu. Ketika semua penjualan meningkat, otomatis kebutuhan meningkat. Nah, ketika kebutuhan meningkat, industri pun dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya ya produktivitas meningkat gitu ya akibat dari impact dari si internet ini gitu. Lalu seperti pendidikan jarak jauh e-learning ya yang sedang kita jalankan sekarang ini juga salah satu e-learning ya yang langsung bisa dilakukan dengan conference, dengan video conference. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika saat ini, ketika koneksi internet itu lebih lebih eh, lebih cepat dibandingkan ya 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu buru-buru untuk bisa melakukan video call ya. Untuk mendownload sebuah file saja itu sudah sangat baik gitu. Apalagi melihat streaming di YouTube itu sudah sangat bagus koneksi internetnya. Sementara kalau sekarang kita bisa conference ya karena adanya jaringan broadband ya, jaringan broadband yang bisa mendukung hal tersebut seperti itu. Nah, di sisi kedokteran juga ada sebuah aplikasi-aplikasi yang memungkinkan seorang pasien bisa berkonsultasi langsung dengan dokter ya, dengan dokter seperti itu. Baik, nah sekarang kita sampai ke sesi tanya jawab ya. Oke. Silahkan yang mau bertanya, tadi sudah saya panjang lebar menjelaskan tentang revolusi industri seperti apa. Nah, bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan raise hand atau menulis pertanyaannya di chat grup ya, silakan. Oke, tidak ada yang bertanya? Entah bingung atau nggak jelas atau bingung apa yang mau ditanyain. Biasanya isu tentang industri ini banyak harusnya yang bertanya ya, karena di sini isu-isu yang menarik sebetulnya. Oke, ada yang raise hand, silahkan. Ada Chandani ya, silahkan Chandani. Pak izin bertanya, Silahkan. menurut Bapak dengan adanya apa sih teknologi industri kayak gitu, ada hal yang dapat merugikan manusia nggak? Jadi membuat apa sih pola hidup manusia tuh jadi berubah gitu? Oh begitu, oke. Itu saja? Ya cukup Pak. Oke ya, ya jelas ya di sini. Tadi juga sebetulnya sudah saya singgung ya tentang dampak negatifnya ya. Ada dampak negatif dari industri tersebut. Tentunya dampak negatifnya selain berpengaruh ke sosial, juga tentunya merubah pola hidup ya. Nah, seperti kita yang paling gampang lah ya, yang paling gampang. Contoh yang paling mudah lah ya gitu ya. Contoh yang paling mudah itu ya seperti penggunaan smartphone lah. Nah, sekarang bisa dibilang orang itu sekarang udah sangat ketergantungan dengan smartphone ya. Kalau misalnya ketinggalan aja handphone di rumah udah kelabakan gitu, gimana wah bingung gitu ya. Padahal dulu ketika bukan zamannya smartphone, handphone lah, zamannya handphone gitu yang masih digunakan untuk SMS atau telepon. Ya ketinggalan di rumah juga tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Nah, di sini terlihat gitu ketika suatu teknologi yang baru yang dihasilkan dari mass production, sebuah industri yang sangat meningkat dan penggunaannya secara masif, penggunaannya banyak ya, smartphone itu sangat banyak yang menggunakan sehingga menciptakan sebuah komunitas kan. Sebuah komunitas akhirnya berkembang lagi menjadi sosial masyarakat yang menggunakan barang tersebut dan akhirnya juga merubah pola hidup masyarakat, munculnya sosial media yang mudah diakses menggunakan smartphone. Ya pasti di sini banyak dampak positif dan negatifnya, tergantung kita menggunakan teknologi tersebut ya, apakah mau dibawa positif atau dibawa negatif. Kalau dibawa negatif contohnya adanya orang-orang yang memanfaatkan smartphone untuk mengakses media sosial yang digunakan untuk penyebaran kebencian seperti itu ya, dan efeknya kan sangat ini gitu, sangat terasa.
atau yang dilakukan untuk melakukan penyebaran berita hoax gitu ya. Nah, itu kan sangat menyesatkan gitu. Tapi di satu sisi juga ada orang yang share gitu ya, suatu hal yang positif juga. Jadi sebetulnya segala sesuatu menurut saya itu pasti berpasangan, ada baik ada buruknya ya. Selalu saja berpasangan, pasti ada baik ada buruknya. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silahkan, atau berpendapat. Yo, ayo, silahkan, nanya-nanya. Oh iya Pak, ada lagi. Silahkan. Dari teknologi tersebut ada yang merugikan manusia nggak? Gimana? Coba diulangi. Ya, dari perkembangan teknologi yang Bapak sebutkan tadi, ada yang dapat merugikan manusia nggak? Banyak ya, tentunya banyak. Contohnya aja ketika di akhir Perang Dunia Kedua itu ditemukan teknologi atom ya, yang dipakai untuk bom akhirnya ya, jelas itu sangat menjadi senjata pemusnah massal ya, yang betul-betul sangat berbahaya bila digunakan gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau teknologi atom itu sendiri dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, itu sangat sangat bermanfaat karena waktu luruhnya yang sangat panjang sehingga menghemat resource dari si energi tersebut begitu. Nah, jadi bagaimana tergantung bagaimana kita menggunakan si teknologi tersebut ya. Seperti itu contohnya. Atau contoh lain misalnya plastik ya. Wah, itu yang tidak terasa makin lama makin membuat sampah yang saking banyaknya karena tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dihilangkan. Itu juga sama gitu ya. Itu juga ada efek negatifnya, efek positifnya juga ada. Efek negatifnya menimbulkan pencemaran akibat sampah plastik. Tapi efek positifnya kita bisa menggunakan barang-barang yang dari plastik untuk wadah, untuk tempat yang lain-lain seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, untuk Canani cukup ya. Baik, sekarang ada pertanyaan di chat. Hal-hal apa saja yang mesti dirubah dan disesuaikan? Ntar chatnya kegulung nih. Dari Aloysius Manuel Bayu. Oke, hal-hal apa saja yang mesti diubah dan disesuaikan dalam sistem pendidikan kita untuk menyiapkan SDM unggul dan menghadapi revolusi industri 4? Ya, sebetulnya kita bisa berkaca dari negara-negara yang sistem pendidikannya lebih maju ya, gitu ya. Lebih maju. Kenapa saya bilang lebih maju itu bukan berarti belajarnya lebih susah, lebih banyak, enggak gitu. Sistem pendidikannya yang diatur sedemikian rupa sehingga penyerapan ilmu itu sangat efektif ya, sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Jadi manusia itu setiap orang berbeda ya, setiap orang itu berbeda. Dia memiliki spesialisasi gitu. Dia memiliki spesialisasi. Di beberapa negara berkembang, pendidikan itu sudah menjurus kepada spesialisasi gitu. Nah, jadi hal itu yang bisa menyebabkan SDM itu semakin meningkat gitu. Karena dari spesialisasi tersebut terjadilah perbedaan-perbedaannya. Manusia yang memiliki perbedaan. Nah, ketika si perbedaan-perbedaan tersebut disatukan dan dilakukan suatu kerjasama, itu efeknya sangat besar ya, efeknya sangat besar dan akan menghasilkan sesuatu hal yang sangat besar. Karena apa? Masing-masing individu ini fokus pada passionnya, gitu, pada passionnya, pada sesuatu yang dia sukai, dan dia bekerja sama dengan orang lain yang memiliki passion yang lain yang berbeda, sehingga menghasilkan suatu kerjasama yang baik dan bisa membuat sebuah produk yang sangat baik. Sebagai contoh ya, yang paling gampang, sebuah perusahaan software ya, sebuah perusahaan software ya, kita karena saya berbicara software karena kita di informatika. Di perusahaan software itu ternyata ada spesialisasi, ada programmernya, ada analisnya ya, ada bisnis manajernya, ada bisnis analisnya ya, ada sistem analisnya.
semua memiliki spesialisasi yang berbeda-beda, tapi ketika mereka kerjasama bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang sangat baik gitu. Nah, kita lihat aja seperti Microsoft, itu orang-orangnya beda-beda ya, tapi banyak sekali gitu bekerja sama mereka sama-sama. Dan saya rasa kalau kita lakukan survei di sana ya, kita lakukan survei di sana, misalnya seorang programmer, katakanlah di sana ada seorang programmer Java gitu. Misalnya kita tanya tentang ilmu kimia, belum tentu bisa gitu. Belum tentu bisa karena spesialisasinya ke programmer gitu. Dia nggak butuh eh, memori dia tidak dipenuhi oleh sesuatu hal yang dia tidak butuhkan. Nah, sehingga hal tersebut itu terjadi ketika sistem pendidikannya dimulai dari sejak dini ke proses penjurusan gitu ya, proses penjurusan yang diinginkan. Nah, seperti yang mungkin sudah mulai kita lakukan kalau di Indonesia dilakukan itu ketika SMA ya, ada jurusan IPA, IPS dan bahasa seperti itu. Nah, namun sebetulnya lebih variatif lagi dari hal itu, tidak hanya tidak hanya seperti itu saja, sesimpel itu saja. Bahkan sebetulnya penjurusan itu seharusnya dimulai dari sejak SD sebetulnya. Jadi kelihatan bakat dasarnya itu seperti apa, maunya mau kemana gitu ya. Misalnya bakatnya ke seni, ya udah suruh ini pertajam seninya, seni apa, seni lukis. Ya sudah, perdalam seni lukis, pasti dia akan menjadi seorang pelukis yang handal, pelukis yang baik gitu ya, dan pasti prestasinya sangat sangat tinggi. Dan itu terjadi gitu di negara-negara besar gitu. Ada yang dari kecil anak yang berbakat diberikan difasilitasi oleh orang tuanya dan ketika sudah besar dia bisa berkarir sendiri dari bakatnya tersebut gitu. Nah, itu sudah terlihat. Nah, mungkin itu ya arahnya ke sana apabila misalnya kita berbicara ke dunia pendidikan, jadi harus ada spesialisasi. Nah, tentunya ketika pas waktu kuliah, ya, seperti kita sekarang, itu seharusnya yang informatika itu memiliki passionnya di informatika gitu seluruhnya gitu. Jadi memiliki passion di programming, passion di informasi teknologi, sehingga ketika melakukan pembelajaran itu bisa mengikuti dengan apa ya, tidak ada beban gitu karena menyukai hal tersebut gitu. Jadi berbeda kalau misalnya yang istilahnya kepaksa ya gitu. Kepaksa masuknya ya sulit nanti karena memang pada dalam dirinya mungkin tidak ada semacam penolakan gitu ya, semacam itu. Dan bahkan di seperti kita ya di informatika juga nanti ada penjurusan kan ya, penjurusan spesialisasi. Kamu mau belajarnya apa nih? Mau Java, Android kah, atau misalnya sistem pendukung keputusan atau AI gitu ya. Nanti juga spesialisasi, silahkan. Nanti kalian sukanya yang mana? Nah, itu pertajam. Nah, itu yang sebetulnya nanti bakal bermanfaat bagi diri kalian ketika menghadapi sebuah perubahan gitu. Jadi ada spesialisasi di situ. Nah, orang-orang yang memiliki spesialisasi itu pasti memiliki ciri khas. Nah, ciri khas inilah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, biasanya itu sudah menjadi unggulan lah ya, unggulan dibandingkan orang-orang lain seperti itu. Nah, juga itu ya mungkin dari dunia pendidikan bagaimana cara kita untuk menyiapkan. Nah, di samping itu juga kita memang fokus ke yang kita sukai, tapi kita juga jangan menutup semua informasi yang kita tidak sukai. Kita tetap aja menerima informasi apapun ya sebagai rambu-rambu ketika kita menghadapi perubahan gitu. Ya seperti istilahnya tetaplah baca berita gitu, ngikutin ya perkembangannya seperti apa gitu. Jangan jangan karena mentang-mentang sukanya komputer terus aja ngulik di komputer jadi kayak kutu komputer gitu kan ya. Nah, nggak bagus juga gitu ya. Nggak bagus juga gitu. Jadi nantinya malah jadi kuper dan malah nantinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya karena tidak ada teman gitu. Nah, itu hati-hati juga. Tetap hubungan sosial dengan orang-orang sekitar itu tetap harus dijalin dan perbanyak network ya. Perbanyak network di sini tuh bukan networking kita main internet, enggak ya. Maksudnya perbanyak teman, perbanyak relasi, karena nanti yang akan bisa menolong itu pasti relasi-relasi kenalan kita ya. Ketika misalnya kita mencari pekerjaan atau kita membuat usaha, itu pasti yang pertama kali kita kontak itu pasti teman-teman dekat gitu ya, relasi-relasi, atau kita dapat jalan dari teman-teman atau relasi seperti itu.
Nah, mungkin seperti itu ya untuk Lucius Manuel ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ananda Dwi Wafa. Di sini bertanya, bagaimana sikap kita ya dalam menghadapi revolusi industri keempat? Apa saja skill kemampuan yang harus kita tingkatkan agar kita siap dan mampu menghadapi revolusi industri keempat? Yaitu tadi saya sudah jelaskan sih sebetulnya, cari spesialisasi yang Anda sukai, gitu ya. Yang Anda sukai, cari passion Anda, cari bakat Anda, gitu ya. Nah, tugas mencari bakat Anda itu Anda sendiri yang jawab gitu nanti. Karena bakat itu dicirinya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan hal tersebut itu tidak ada beban. Nah, itu udah bakat. Menjadi hobi gitu ya, hobi atau bakat. Atau kita sangat spesial dalam melakukan hal tersebut. Nah, itu perdalam, tapi kita juga harus melihat situasi lingkungan sekitar kita juga. Jadi jangan terlalu fokus juga, tapi ya seimbang lah ya. Jangan terlalu fokus juga, tapi ya harus ada penyeimbangnya begitu. Nah, tentunya juga kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan jalan. Tidak harus menguasai ya, misalnya ada ilmu baru namanya big data. Oh, pelajari big data, nggak harus gitu. Asal tahu aja dulu gitu big data itu apa sih, gitu ya. Oh, ini adalah prosesan data yang sangat besar dan bisa menghasilkan bisa terintegrasi dengan AI. Dari situ kita sudah tahu kan, bila kita berminat ya silahkan dalam. Kalau tidak ya udah cari lagi sesuatu yang kita sukai ya, kita minati gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Bisa raise hand atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Gitu ya. Ada, Pak. Ya, silahkan. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Silahkan, biar ramai kelasnya. Boleh, bebas. Ada undang-undang tertentu nggak khususnya di Indonesia sendiri buat penyalahgunaan teknologi? Nah, undang-undang ya, yang sebetulnya ada sih, yang kemarin sempat ramai, yang undang-undang ITE itu ya. Nah, itu kan sebetulnya penyalahgunaan teknologi ya. Tapi kan banyak yang menyebutkan bahwa undang-undang ITE itu adalah pasal karet. Ya, ada pasal karetnya lah. Ya memang kontroversial, tapi sepertinya Indonesia harus dibikin seperti itu. Karena kalau tidak dibikin seperti itu, yang namanya penyebaran hoax ya, terus penyebaran kebencian itu tidak terbendung gitu. Jadi mau nggak mau kita mungkin harus dibuat seperti itu. Dan akhirnya orang kan ketika ada undang-undang ITE nggak sembarangan share ya, nggak sembarangan share, nggak sembarangan menyebarkan berita gitu, karena dan nggak sembarangan melakukan penghinaan dan lain-lain di dunia cyber gitu. Nah, itu salah satu ya undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi internet yang ada di kita ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Silahkan, ada lagi? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada gimana dong? Udah selesai belajarnya. Baik Pak, saya mau nanya, kan Silahkan. di revolusi 4.0 itu kan digital ya, jadi nyambung ke yang internet kan intinya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi kan bisa diakses dari luar gitu ya Pak, maksudnya. Bukan, jadi ciri khasnya revolusi industri keempat itu adalah integrasi internet dengan komputer dengan mesin yang ada komputernya gitu. Jadi ada integrasi internetnya gitu. Ciri khasnya itu gitu.
Terus Kalau bagaimana kalau sistemnya itu kayak kebobol gitu, Pak? ya risikonya kalau kebobol ya bisa diakses oleh orang lain ya. Nah, tentunya kan tidak sembarangan membuat sebuah sistem apa namanya sehingga sampai dibobol seperti itu. Ya, pastinya juga ada firewall dan beberapa security yang menangani hal tersebut sehingga kan ada cabang ilmu cyber security ya. Ada cabang ilmu yang mempelajari cyber security yang khusus memperdalam tentang security dari dunia networking. Nah, ketika ada ilmu cyber security ya hal tersebut memungkinkan untuk orang bisa membuat alat-alat yang terhubung dengan internet secara aman. Ya kan? Nah, jangankan itulah jauh-jauh seperti teknologi blockchain ya, teknologi blockchain itu kan dimanfaatkan sebagai uang digital. Nah, nggak yang sebetulnya tidak terpikirkan sebelumnya kan, pasti terpikir, aduh gimana kalau ke hack atau gimana. Tapi ternyata teknologi blockchain itu sangat-sangat memungkinkan untuk sangat sulit gitu ya, sangat sulit untuk dilakukan hacking, gitu, dilakukan hacking karena bakal kelacak gitu sistem-sistem yang ada di blockchain tersebut. Contohnya itu ya, jadi pasti ada gitu hal tersebut juga pasti dipikirkan. Ya memang kalau kita lihat dari film-film science fiction ya yang namanya science fiction ya ngebobol itu sangat mudah, tapi pada kenyataannya nggak semudah itu gitu ya. Ada protokol-protokol yang harus dipelajari, ada beberapa yang harus di bypass seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, silahkan Fadil ya mau bertanya. Mau nanya Pak, untuk blockchain kan itu banyak ya ininya apa jaringan-jaringannya. Nah, untuk jaringan BNB nih Pak terutama ya, kenapa itu di ini ya Pak, di apa? Di ban oleh pemerintah gitu. Maksudnya gimana yang di ban? Ya, jadi kan jaringan BNB itu kan di Indonesia udah nggak diperbolehkan ya. Jaringan BNB. BNB ya, BNB itu apa? Binance apa ya singkatnya? Oh ya, maksudnya itu Binance. cryptocurrency atau apa Ya, gitu? cryptocurrency Pak. Oh ya, oke. Ya. Ya sebetulnya itu masuknya ke regulasi sih ya, regulasi pemerintah gitu. Bukan bukan bisa saja suatu pemerintahan seperti itu karena begini, cryptocurrency itu kan bisa saja dimanfaatkan untuk sarana pencucian uang ya, begitu. Scamming lah, scamming untuk pencucian uang itu sangat memungkinkan gitu. Nah, sehingga mungkin hal itu yang bisa yang menyebabkan beberapa cryptocurrency itu diblok ya, tidak boleh digunakan gitu. Nah, itu sih sebetulnya dasarnya ya. Kalau misalnya sebuah cryptocurrency dimanfaatkan untuk istilahnya pencucian uang ya otomatis pasti diblok gitu ya. Pasti diblok atau isinya digunakan untuk scamming ya, untuk penipuan ya pasti itu udah langsung diblok gitu seperti itu. Begitu ya paling ya karena memang hubungannya dengan sosial gitu ya, dengan sosial dan security seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini ada yang pertanyaan bagaimana industri 4.0 dan society 5.0 bantu ciptakan sejahtera. Oke, kita ngomong sekarang society 5.0 ya. Ya, untuk itu saya akan coba share videonya dulu ya. Ada sih sedikit video untuk apa namanya tentang revolusi industri tentang society 5.0. Sebentar ya, mana ya video.
Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more. Ya, oke, sebentar saya buka dulu. Sebentar, salah. Oke, yang ini. Ya, oke, saya share dulu. Kita nonton video dulu ya tentang 5.0. Share sound. Oke, silahkan disimak dulu videonya. Ada suaranya kan? ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。AI di sini sudah ada AI. そろそろお出かけの時 AI. 間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高 Nah, いみ di たい sini です yang が。 tadi ya, konsultasi dokter jarak jauh. おばあちゃん行ってきます。 Telemedicine. 行ってらっしゃい。 Nah, di sini agriculture, AI, おはようございます。 secara otomatis, ありがとう。 pemanfaatan cryptocurrency, uang digital, dan cloud computing. ねえ間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？ Nah, ini kendaraan yang otomatis dikendarai tanpa seorang 未来が supir ya. 楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Ya, oke. Nah, bisa kita lihat ya, kalau si teknologi tersebut di era 4.0 tersebut digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan benar, ya bisa terjadi kehidupan seperti itu. Kehidupan yang benar-benar tertata rapi ya, semuanya dimanfaatkan dengan baik. Namun di sini membutuhkan kesadaran yang sangat tinggi bagi sisi manusianya untuk sampai ke society 5.0. Karena kan kalau kita lihat di sini versinya udah versi 5 ya, society versi 5 gitu. Versi 1, 2, 3-nya kemana gitu ya. Nah, versi satunya gitu ya, yang society versi 1 itu versi ketika masyarakatnya masih nomaden, masih melakukan perburuan, itu berpindah-pindah, itu nomaden, society 4.0 nomor 1 ya, 1.0. Lalu society 2.0, society yang kedua itu ketika masyarakatnya mulai beralih ke bertani ya. Nah, ke proses pertanian ya, itu mulai masuk ke proses pertanian bercocok tanam. Nah lalu yang ketiga ya, society yang ketiga itu masa-masa industri ya. Masa-masa industri, masa-masa manusia melakukan memproduksi barang menggunakan industri, dan di sini bersinggungan dengan industri revolusi industri pertama, revolusi industri pertama dan kedua. Nah, itu masuk ke society yang kedua ya. Oh, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kan industri. Yang keempat itu ketika masuknya sebuah sistem informasi ya, sebuah sistem informasi lagi-lagi dengan komputer ya. Dia sebuah sistem informasi yang bisa mengatur kehidupan masyarakat gitu, menggunakan aplikasi, menggunakan internet, email dan sebagainya. Society-nya sudah mulai terbentuk. Nah, masuk ke society 5.0 itu mulai mengintegrasikan mesin-mesin yang dihasilkan dari industri 4.0 ya. Tadi seperti kita lihat ya, ada AI, ada mesin yang otomatis bisa melakukan pekerjaan pertanian gitu ya. Ada kendaraan yang otomatis menjalankan fungsinya untuk mengantar seorang.
Tapi itu tidak menghilangkan budaya belajar anak-anak ya, gitu. Tetap aja mereka melakukan sekolah seperti itu. Tapi lebih mudah gitu ininya. Hidupnya tuh lebih mudah gitu, lebih nyaman ya, nggak mikirin hal-hal yang istilahnya bisa di skip lah ya, gitu, bisa dihandle sama teknologi saat itu gitu. Otomatis kehidupannya pasti akan lebih nyaman lah. Nah, di sini yang ingin disampaikan kenapa kalau lebih nyaman, otomatis tingkat produktivitas itu meningkat, tingkat kreativitas. Nah, ini kuncinya itu tingkat kreativitas. Manusia kadang-kadang disibukkan oleh kesibukannya masing-masing sehari-hari sehingga kreativitasnya hilang, ya. Kreativitasnya hilang gitu. Sesuatu yang dia sukainya hilang hingga menutupi bakatnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya kehidupannya nyaman gitu ya, kehidupan nyaman otomatis kreativitas juga makin tinggi gitu, sehingga bisa menghasilkan kehidupan yang lebih berkualitas seperti itu. Nah, tapi untuk mencapai ke society 5.0 ya saya balik lagi ke masyarakatnya, tingkat kesadaran masyarakatnya nyampe nggak gitu. Ya kita bayangin itu ada drone yang nganterin paket, kalau di kita mah udah diambil paketnya ya gitu. Nggak ada tingkat kesadaran ini punya siapa, ini apa, nggak ada ke sana. Yang ada wah ini ada barang lewat, ambil gitu. Nah, masih jauh kalau untuk kondisi kita masuk ke society 4. Society 5.0 ini untuk Indonesia sendiri ya. Diperlukan suatu regulasi, diperlukan suatu peraturan. Ya, dan sebetulnya kita tidak bisa mengharapkan 100% ke pemerintah ya, gitu. Kalau saya ngomongnya misalnya dibutuhkan peraturan dan segala macam, seolah-olah ini tanggung jawab pemerintah, tidak. Sebetulnya tanggung jawabnya ada pada sosial masyarakat. Masyarakatnya mau berubah nggak gitu? Kalau masyarakatnya berubah, pemerintah hanya melengkapi sebetulnya, gitu ya. Hanya melengkapi aturannya. Tapi kalau masyarakatnya tidak berubah ya akan begitu selamanya gitu ya, akan selalu terjadi konflik gitu. Dan nanti bakal ada kelompok-kelompok sendiri yang memiliki spesialisasi ya, atau bahkan ada kelompok-kelompok yang sudahlah saya mending lebih baik mengembargo diri gitu ya. Nah, itu terjadi ya, di Indonesia terjadi dan sekarang sudah mulai ada kelompok-kelompok yang menciptakan desa-desa mandiri. Nah, ini penting nih, ini penting saya sampaikan. Desa mandiri itu sangat penting. Apa itu desa mandiri? Desa mandiri itu yang desa tersebut bisa menghidupi diri sendiri. Dia tidak bergantung kepada dunia luar. Artinya kalau dunia luar mau krisis moneter apa kayak gimana pun nggak akan ngaruh gitu. Karena si desa tersebut bisa menghidupi masyarakat yang ada di dalamnya. Bagaimana sistem kerja desa mandiri? Sistem desa mandiri itu apa? Mereka semua yang ada di situ bekerja, jadi nggak ada yang pengangguran. Di sana tuh nggak akan ada pengangguran. Semua bekerja bercocok tanam, hasilnya dibagi rata. Semua bekerja berternak, hasilnya dibagi rata. Begitu ya. Jadi tidak ada yang nganggur di sana. Dan itu memang sudah ada gerakan-gerakan seperti itu di Indonesia. Silahkan carilah ya di YouTube Desa Mandiri ya. Ada satu contoh clue-nya di Sumatera. Silakan aja search tuh ya. Nah, di situ kelihatan tuh kerjasama manusia ketika bekerja sama dengan satu visi yang sama itu menjadi kuat gitu. Itu menjadi kuat. Dan itu sebetulnya yang diperlukan untuk manusia bisa menghadapi perubahan zaman sebetulnya. Perubahan zaman. Bayangkan kalau misalnya semua orang memiliki kesadaran seperti itu nggak ada lagi yang namanya pengangguran ya. Nggak akan bingung gitu setelah sekolah mau kerja apa gitu ya. Nah, sementara kalau di desa tersebut ya udah tinggal memenuhi kewajibannya saja gitu. Dan tentunya berbagi gitu. Jadi tidak ada yang kekurangan di sana begitu. Oke, sampai sini ada lagi yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan screenshot dulu yang hadir malam hari ini ya. Silahkan di open kameranya. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3.
Saya save dulu. Iya, satu lagi yang halaman 2-nya. Ya, oke. Sip. Ya, oke. Sudah sampai jam 10 ya. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan jelas ya materinya tentang industri dan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Intinya sebetulnya pembelajaran yang kita pelajari malam hari ini adalah kita harus peka terhadap sesuatu yang berubah di luar kita gitu. Dan kita juga harus mencari bakat kita tuh apa gitu. Dan itu yang bakal menolong kita nanti di masa depan. Terus yang kedua juga yang ketiga kita perbanyak relasi ya. Perbanyak relasi, perbanyak teman gitu ya. Nah, di situ juga yang akan membantu kita ketika kita berkembang, pada saat kita berkembang. Dengan banyaknya relasi, dengan banyaknya teman, kita banyak wawasan kita luas. Otomatis ketika wawasan luas, kita memiliki banyak sudut pandang, banyak pemikirannya. Nah, di situ nggak akan bingung gitu akhirnya. Gitu. Berbeda dengan yang istilahnya tidak bersosialisasi lah ya. Nah, jadi sosialisasi itu penting karena manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya. Kita membutuhkan orang lain gitu ya. Nah, makanya ya dengan pada fase kalian jadi mahasiswa, manfaatkanlah ya, benar-benar manfaatkanlah masa-masa belajar ini gitu ya. Masa-masa belajar ini ketika kalian bisa mengeksplor diri, bisa mengeksplorasi kemampuan diri sendiri, ya tujuannya untuk cita-cita kalian gitu ya, untuk mencapai cita-cita kalian seperti itu. Dan seperti kita lihat ya di dunia luar sana perkembangannya sangat luar biasa gitu ya, sangat besar, sangat banyak gitu. Dan mungkin ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu ya, mungkin ada hal yang baru kita dengar gitu. Nah, ya tetap kita harus apa istilahnya membuka pada suatu hal yang baru dan cari hal positif dan hindari hal negatifnya seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan jelas. Saya tutup saja ya materi untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas online di malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf ya apabila ada kekurangan atau sesuatu yang tidak berkenan. Saya harap materinya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.